Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randityo Ramadan Kemangkusumo, NIM saya 421047. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya kerjakan, yaitu mengenai berita hoak. Tentang pengertian berita hoak. Hoak adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang direkayasa untuk tujuan yang tidak jelas, yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jadi, berita hoak adalah berita yang dibuat oleh seseorang yang tidak berdasarkan fakta dan bahkan berita tersebut tidak benar adanya. Berita hoak ini biasanya tersebar melalui mulut ke mulut atau bahkan melalui media sosial yang biasa kita gunakan sehari-hari. Seperti grup WA, grup Facebook, itu marak terjadinya penyebaran berita hoak. Tujuan dari berita hoak. Tujuan dari berita hoak itu adalah menyebarkan kebohongan agar orang-orang yang mendengarkan akan terhasut dan akan mempercayai apa yang ada di dalam berita tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa tidak aman, dan nyaman, dan bahkan menimbulkan kebingungan di antara masyarakat. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, atau bahkan salah. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi salah dalam bertindak karena berita yang disebarkan tidak benar faktanya. Alasan berita hoak tetap beredar di masyarakat. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat masyarakat akan sangat mudah dihasut karena tuntutan ekonomi. Seperti contohnya apabila ada berita di mana di dalamnya tersebut terdapat hasutan, seperti masyarakat akan mendapatkan keuntungan jika mengikuti berita tersebut. Maka, orang yang memiliki ekonomi rendah akan menggebu-gebu untuk mengikuti berita tersebut karena dia ingin ekonominya akan naik dengan mengikuti berita tersebut. Padahal, berita tersebut tidaklah benar. Kedua, faktor internet. Mudahnya kita dalam menjaring dunia maya, maka dengan mudah pula berita hoak akan tersebar. Bagaimana tidak? Aktivitas kita sehari-hari pun melalui grup WA, berita hoak bisa sampai dengan mudah ke telinga kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang mempercayai berita tersebut adalah berita nyata, karena mereka pikir yang mengirim tersebut adalah kerabat dekat. Sedangkan kerabat dekat juga tidak mengetahui seseorang yang telah membuat berita tersebut. Dia tidak mengetahui asalnya dari mana. Ketiga, faktor literasi. Kurangnya seseorang dalam mengkaji sebuah materi membuat seseorang dapat dengan mudah mempercayai berita yang dia baca, dan orang-orang tersebut tidak akan mencari kebenaran dari berita tersebut. Dalam hal inilah yang membuat banyak kasus penipuan dari jual beli online, dan bahkan berita yang membuat orang-orang menjadi kurang percaya terhadap pemimpin mereka. Seperti contoh, terdapat berita Jokowi barter vaksin corona dengan lahan untuk perusahaan Cina. Berita ini tentunya hoak, namun akibatnya banyak masyarakat menjadi benci terhadap Jokowi karena berita yang dia baca tidak dicerna dan bahkan tidak dicari keasliannya. Pengaruh berita hoak di Indonesia. Dampak dari berita hoak sangatlah berpengaruh bagi Indonesia. Dalam sebuah survei yang dirilis oleh Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia, menyatakan bahwa 98,7% berita hoak mengganggu kerukunan masyarakat. 96,8% berita hoak menghambat pembangunan. Dan 84,5% berita hoak dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dan dampaknya sangatlah buruk bagi Indonesia. Maka dari inilah perlu adanya pembelajaran dan peningkatan literasi masyarakat dan pencegahan dari berita hoak itu sendiri agar dapat diredam peredarannya. Cara pemerintah mengatasi berita hoak. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi berita hoak. Salah satunya adalah memblokir situs-situs yang menyebarkan berita hoak. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu, pertimbangan utamanya adalah isi dari situs bersangkutan, bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut. Saran dari para ahli terkait berita hoak. Diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial harus memiliki pemikiran kritis terhadap persoalan yang ada. Kebebasan di dunia maya harus memperhatikan etika, moral, dan hukum. Dan juga pemerintah diharapkan lebih tegas untuk menerapkan regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, terima kasih. Sekian saya akhiri presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.